Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau membuat pupuk kompos ya, atau media tanam berupa kompos. Kenapa saya bilang ini pupuk kompos atau media tanam berupa kompos? Karena saya masih menggunakan dedaunan sama ini ya, pelepah pisang yang sedang saya cacah ini. Ini salah satu komposisi yang nantinya saya jadikan sebuah kompos. Bisa buat pupuk, bisa buat media tanam, bisa juga buat ini pupuk organik. Jadi teman-teman saksikan aja ya cara pembuatannya, karena saya nganjurin buat teman-teman semua. Saya membuat kompos ini paling simple, sederhana, tapi khasiatnya insya Allah luar biasa ya. Di sini kenapa saya berani katakan luar biasa kepada teman-teman, karena di sini saya menceritakan berdasarkan pengalaman saya ya. Saya gunakan bahan-bahan media kompos ini berdasarkan yang ada di lingkungan sekitar saya, dan saya praktekkan buat tanaman saya pribadi. Jadi saya berani katakan itu karena berdasarkan pengalaman saya. Saya itu nggak berani mengatakan hanya demi konten embel-embel ini begini begitu. Nah, jadi untuk teman-teman saksikan aja videonya nih, karena saya membuat videonya udah saya rangkum ya sesingkat mungkin, kalau kurang lebih ya 7 menit. Saya nggak mau bikin video panjang-panjang karena niat saya di sini kan ini mau berbagi pengalaman buat teman-teman semua, terutama buat pecinta tanaman atau yang yang suka berkebun. Niatnya itu karena saya bener-bener ini ya berbagi. Semoga ini menjadi ladang pahala buat saya ya, amin. Sisanya kalau perkara konten YouTube itu mah saya mah mikirnya bonus saja gitu. Di sini selanjutnya saya gunakan penyangga wadah ya dari pot yang nantinya buat tanaman. Ini juga lagi masa fermentasi ya, nunggu 5 hari lagi buat siap tanam. Buat wadah seperti rumput-rumput kering saya taruh paling bawah ya. Kenapa saya taruh paling bawah teman-teman? Karena rumput ini kan mudah terurai, apalagi dia kering. Nggak harus rumput kering ya teman-teman, rumput-rumput basah, dedaunan basah juga bisa. Hanya saja yang membedakan dia butuh waktu sangat lama. Ya paling amannya 3 bulan lah bisa dipakai medianya itu. Ya kalau buat media ya, tapi kalau buat kompos mungkin bakteri-bakterinya mungkin masih ada ya, kayak maggot segala macamnya. Kalau dari dedaunan masih basah, kalau sayur-sayuran yang masih basah itu amannya 3 bulan. Sebenarnya mah 1 bulan ya udah terurai. Tapi kalau untuk yang kering kayak gini, amannya 1 bulan udah terurai ya, tak apalagi ditaruh paling bawah. Ini buat lapisan pertama ya teman-teman. Ini saya pakai daun-daunan kering. Nanti yang kedua saya gunakan pelepah pisang tadi ya teman-teman, yang tadi saya cacah itu, yang saya hancur-hancurin itu saya gunakan pelepah pisang sebagai ini ya. Pelepah pisang itu sebenarnya banyak kandungannya teman-teman, kandungan kalium sama JPT ya, zat perangsang tanaman. Di sini saya kasih tanah sedikit, yang tujuannya untuk mengaktifkan mikroba-mikroba nantinya ya, karena tanah ini kan secara alami mengandung mikroba-mikroba ya, patogen-patogen jahat maupun baik. Jadi di saat masa peruraian kalau ada tanahnya sedikit aja kita taruh, nanti secara alamiahnya dia ini akan membantu peruraian dengan cepat ya teman-teman. Jadi tanah itu enggak sepenuhnya di atas, kalau bisa ya tengah-tengah paling bawah juga taruh. Jadi saya itu ya random lah, kayak kue lapis itu, hanya saja tanahnya sedikit saja ya. Kalau terlalu banyak nantinya kesannya kayak bukan kompos, jadi kayak media tanam ya. Kalau saya kan emang niatnya mau semi, media tanam bisa, pupuk bisa, kompos bisa. Karena si daun pelepah pisang ini nih kandungannya jangan salah ya teman-teman, terutama gedebang pisang atau pelepah pisang yang belum berbuah, itu zat perangsang pada tanamannya tinggi ya, atau kandungan JPT. Yang kedua kandungan kaliumnya itu sangat tinggi juga pelepah pisang ini. Nah di sini pelepah pisang saya taruh di atas rumput ya. Nah yang terakhir saya pakai dedaunan kering juga nih, ada tambahan dedaunan kering dari daun jambu. Habis kemarin saya punya daun jambu kristal ya, yang habis di peremajaan ulang. Sengaja saya pruning total karena untuk peremajaan ulang jambu kristal sayanya.
karena udah sering berbuah, jadi batang-batang itu kurang seger, jadi saya pemajaan ulang. Kembali pada pembahasan utama ya teman-teman. Di sini saya tutup lagi pakai tanah. Ini tanahnya tanah gembur ya sedikit. Kenapa saya tanah poros? Karena di sini tanahnya emang tanah bagus, dari pot saya korbanin satu ambil. Karena tanah-tanah ini tanahnya sangat subur, banyak kandungan mikroba dan patogen-patogen baik. Tanahnya ini udah saya fermentasi masalahnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya tutup modal dikit, nanti tutup pakai tanah biasa yang keras itu yang habis saya siram, saya cangkul-cangkulin. Nah, ini untuk membantu percepatan terurainya komposisi media ini ya. Dedaunan kayak rumput tadi sama pelepah pisang. Simpel aja kan teman-teman, dedaunan kering yang ada di lingkungan sama pelepah pisang itu andalan saya pribadi, tapi hasil tanamannya jos-jos. Untuk sementara ini saya nggak share dulu ya hasil-hasil tanamannya, nanti di episode selanjutnya nanti saya kasih spill di video shoot dan video panjang saya hasil tanamannya. Jadi saya itu untuk membuktikan bahwa apa yang saya bagi ini ya bukan sekadar embel-embel gitu. Ini ada buktinya. Jadi untuk teman-teman subscribe aja dulu dan like videonya. Bila perlu aktifkan notifikasi lonceng YouTube-nya ya teman-teman, untuk melihat hasilnya ke depannya kayak gimana. Nanti saya sepilin juga ini hasilnya kayak gimana gitu ya teman-teman. Nanti ini warnanya bakal bagus ya teman-teman, jadi warna hitam. Jadi untuk sementara cukup sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.